Assalamualaikum teman-teman, selamat siang. Ya, ini saya habis dari kantor polisi tadi ya, karena 1 minggu yang lalu ya, tepatnya di hari Sabtu ya, Sabtunya lagi kemarinnya itu, pas saya jalan-jalan ke taman ya di Kahimakuhari itu, nemtek saya jatuh teman-teman. Itu nemtek isinya di case-nya itu ada kartu buat absen, ada kartu Tekikeng ya, kereta Suica yang berlangganan sebulan itu data isi, ada kartu buat scan apa itu, pokoknya kalau kerja tuh kita nyaken 2 kali dengan kartu yang berbeda. Terus ada kunci loker sama kunci apa tuh, itu jatuh semua teman-teman di hari Sabtu yang lalu ya. Itu saya sudah begitu hilang ya kalau di Jepang itu teman-teman ya. Kita sebaiknya langsung lapor polisi terdekat ya, kantor polisi terdekat di tempat kita kehilangan barang itu. Sebelum lapor pastiin dulu ya, sudah nyari itu, udah tak cari muter-muter sampai sore ya, 5 kali muterin taman teman-teman ya, nggak ketemu-temu. Akhirnya saya langsung lapor saja ya ke kantor polisi terdekat. Sempat saya bolak-balik ya 3 hari setelah itu, setiap hari ya nyamperin kantor polisinya, udah ada yang balikin belum gitu. Akhirnya kantor polisinya kan malas juga ya, udah bikin baru aja gitu. Tapi kalau bikin baru itu kartu-kartunya butuh biaya lagi. Untuk yang kartu kereta, akhirnya saya mau nggak mau ya teman-teman nyetak ulang. Jadi kan itu masih berlaku sampai tanggal 5 ya. Jadi masih ada 2 mingguan. Misalkan saya pakai tiket manual itu habis banyak teman-teman. Sehari bisa habis 400 yen, 500 yen, tergantung kita kemana ya. Nah, lumayan 500 yen kan 50.000 teman-teman. Kalau dirupiahin. Nah, kalau di pakai tiket kartu yang udah langganan sebulan cuman habis 5.600 yen teman-teman. Murah gitu. Bolak-balik ngasih jebol sampai kita bosen itu, habisnya tetap sama. Sampai sehari kalau bolak-balik ya kemana-mana ya di daerah sekitaran Chiba bisa habis 1.000 lebih teman-teman, 5.000 bisa. Karena setiap sampean ganti stasiun itu membayar kalau pakai tiket manual. Ini kalau ini enggak, soalnya sampai 6 stasiun ya di area Chiba. Jadi saya bolak-balik 6 stasiun di tiap harinya ya, sampai jebol habis harusnya misalkan 5.000 yen sehari. Itu tetap nggak bayar, bayarnya di awal bulan doang. Untuk sebulan 5.600 kan murah teman-teman. Akhirnya saya cetak ulang. Nah, kalau nyetak ulang itu 1.020 yen teman-teman bayarnya ya. Nah, kalau pas cetak ulang Tekikeng, kartu Suica yang hilang itu, sebisa mungkin saat bikin kartu Tekikeng namanya disamakan dengan nama yang ada di identitas Haryukado. Saya sempat beda, itu akhirnya ditolak teman-teman ya. Terus saya coba di stasiun yang lain ya, petugasnya lengah karena sibuk ya, nggak begitu ngecek ya Haryukado saya. Akhirnya bisa dicetak ulang karena emang itu punya saya gitu. Cuma karena saya pas daftarnya beda, di stasiun Kahim itu nggak bisa ya, nggak boleh, ini beda. Tapi kalau di Inage boleh. Nah, Tekikeng doang tuh. Akhirnya saya sempat ya kepikiran mau bikin kartu baru ya, cuman saya feeling mungkin nanti kalau ada yang nemu dibalikin. Itu udah seminggu lebih teman-teman. Jadi selama saya kerja itu saya minjem kartu yang di security ya buat masuk perusahaan. Nanti jam kerjanya saya lapor ke atasan saya yang orang Jepang. Ini saya jam segini sampai segini gitu. Jadi manual ya absennya. Yang gak enak juga ya ngerepotin atasan ya. Cuman ya
Kok ndilalah ya, setelah seminggu saya dapat telepon ya dari kantor polisi, tapi bukan kantor polisi Kahim, kantor polisi Nisi Ciba ya, bahwa sudah ditemukan. Nah, kalau di kantor polisi itu kita setelah ditelepon sama kantor polisinya, kita langsung samperin teman-teman, mastiin iya itu saya, punya saya gitu. Jadi habis pulang kerja saya samperin tuh. Cuma nanti bisa ngambilnya di jam kerja, di hari kerja Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 4 sore. Sementara saya liburnya itu Sabtu sama Selasa. Sabtu kan nggak bisa. Jadi saya ambil Selasa tuh hari ini. Baru saya ambil. Pakai sepeda ya, naik dari naik sepeda 15 menit teman-teman, deket ya. Jadi kayaknya yang nemu itu rumahnya sekitaran Nisi Ciba, jadi ditaruhnya di kantor polisi Nisi Ciba. Jadi begitu kita laporan di kantor polisi terdekat, itu data kita terrekord ya, terekam ke seluruh kantor polisi di Jepang teman-teman. Jadi misalkan ada yang nemuin, nanti dia tinggal ngecek data, ada nggak data masuk dengan nama saya gitu kan. Dicek ada, terus dihubungi nomor telepon kan. Begitu saya lapor di kantor polisi, saya ditanya nomor teleponnya apa, di mana tinggalnya kan gitu. Pasti nanti kartu identitasnya diminta. Nanti kalau ada yang nemu nanti dihubungi gitu. Nah, setelah dihubungi kita memastikan, nanti kita pastikan mau datang ke kantornya polisinya hari apa, jam berapa gitu. Ya hari apa sih, jamnya terserah sih. Saya bisanya hari Selasa nggak apa-apa, ya nggak apa-apa gitu. Nah, nanti sebelum kita datang nanti kita dikirimin surat ya, tegami, surat kayak amplop gitu teman-teman, bahwa nanti ambil barangnya gitu. Suratnya datangnya kemarin ya teman-teman ya, pulang kerja loh. Ini surat apa? Oh dari polisi. Jadi nanti kita ke kantor polisinya bawa surat itu, nanti tinggal diisi nama gitu. Nanti setelah, jadi kayak surat bukti serah terima teman-teman. Wah, tadi masuk kantor polisinya beda banget sama kantor polisi di Indonesia teman-teman ya. Masuk kantor polisi tuh kayak masuk playgroup teman-teman, kayak masuk TK, jadi ramah, tenang, nyaman ya. Banyak kartun-kartun ya, tempelan-tempelan di dinding itu ya, poster-poster, gambar-gambar kartun, anime. Petugasnya masih muda-muda teman-teman ya, sopan-sopan, rapi-rapi lah, disambut dengan ramah tamah teman-teman. Beda banget sama kalau di kantor polisi itu. Di Indonesia kan kita takut ya, takut nanti dimarahin apa salah gimana gitu, takut dimintain uang ya. Di kantor polisi Jepang pas dibalikin ya udah pas tanda tangan udah gitu, wari udah selesai gitu. Jadi ya nggak ada pungutan, nggak ada apa gitu teman-teman ya. Cuma kalau pas saya baca di suratnya itu, misalkan lama ya udah dapet suratnya terus nggak diambil nanti bisa pas ngambilnya nanti bisa dikenakan biaya penyimpanan gitu selama nggak diambil, misalkan sebulan 2 bulan nggak diambil ya mungkin biaya nggak banyak ya teman. Tapi saya udah seminggu lebih ya yang nggak dimintain uang ya, ramah. Ya itu aja teman-teman ya, tentang barang hilang, tentang kantor polisi di Jepang, tentang cara-caranya ya kalau kita barang hilang itu gimana. Ya semoga informasi ini bermanfaat teman-teman ya. Jadi jangan khawatir kalau ada barang hilang, pasti kembali teman-teman ya. Makanya setelah ditemukan ya lebih berhati-hati lagi ya kalau kemana-mana ya. Kalau yang penting-penting kayak name tag isinya kartu-kartu ya taruh di tas saja gitu.